Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran yang mana sebelumnya alhamdulillah kalian telah menyelesaikan ujian akhir semester dan alhamdulillah insyaallah mendapatkan nilai yang memuaskan. Namun pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan yang sebelum semester 1. Maksudnya di semester 1 itu. Oke, namun sebelum itu kita buka terlebih dahulu dengan baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan buka bukunya di halaman ke-70 dan 71. Ya, di bab ke-6 ini kita akan membahas seputar tobat. Teman-teman yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwasanya kita manusia, kalian manusia, orang tua kalian manusia, adalah makhluk sosial. Maksudnya apa, Kak? Makhluk sosial itu kita sering berbicara dengan orang lain, kita membutuhkan orang lain, kita senantiasa berinteraksi dengan orang lain. Ya, jadi itu yang disebut dengan makhluk sosial. Perlu diketahui bahwasanya terkadang kita saat berinteraksi dengan orang lain, kita melakukan kesalahan. Mungkin kata-kata kita salah atau kita berbohong dan lain sebagainya. Tentu itu merupakan kesalahan. Dan kita perlu menyadarinya agar kita segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu memang di sisi lain manusia itu tidak terlepas dari yang namanya dosa maupun kesalahan dalam berkehidupan sehari-hari. Namun sudah sepatasnya ketika kita melakukan dosa, baik dosa kita kepada Allah maupun dosa kita kepada sesama manusia sebagai makhluk sosial, maka sudah seharusnya kita bertobat. Kak, tobat itu apa? Tobat adalah menyesali perbuatan salah atau dosa yang telah dilakukan dan tidak mengharap untuk dilakukannya kembali. Jadi ketika kita melakukan bersalah atau berdosa, maka segera kita bertobat, segera kita menyesali atas apa-apa yang telah kita buat. Dan kita yakin dan kita berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Oleh karena tobat ini tentu sangat penting bagi manusia. Tujuannya yaitu untuk membersihkan hati, tentu untuk mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini tentu ditekankan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 153. Kakak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina 'amilus sayyiati thumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Ya, artinya orang-orang yang melakukan kejahatan kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Tuhan kamu sudah taubat yang disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ketika kita bertaubat setelah kita melakukan dosa, lebih baik kita tidak melakukan dosa ya. Namun ini apabila kita melakukan dosa, maka kita segera bertobat dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi, maka sejatinya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Insya Allah Allah akan mengampuni atas apa-apa yang kita lakukan. Seperti itu, terutama yang salah atau yang tidak baik. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan atau dosa ini tentu yang tadi Kakak sampaikan, kita manusia tidak terlepas dari yang namanya salah dan dosa. Namun kita mesti menghindari hal-hal tersebut. Ya, jangan sampai kita melanggar atau menentang dari syariat agama. Apa itu? Contoh, syariat agama Allah memerintahkan kita untuk sholat. Namun kita tidak melaksanakan sholat, maka di situ kita menentang atas syariat agama. Tentu sudah seharusnya segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dinanti-nantikan karena kita tidak tahu. Barangkali ketika kita nanti-nantikan kita wafat
tidak lama setelah itu. Ya, kita belum bertobat, tahu-tahu kita sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Tentu nantinya Allah akan memberikan siksaan atas tentangan kita atau kita tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat, berzakat, atau menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalam ajaran agama Islam di sini tertera ada 2 macam dosa. Yang pertama yaitu dosa besar dan dosa kecil. Ya, dosa besar yaitu apabila dosa yang mengakibatkan siksaan yang berat baik di dunia maupun di akhirat kelak, serta mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun dosa kecil yaitu dosa yang mengakibatkan siksaan dunia akhirat. Ya. Dosa yang tidak mengakibatkan siksaan dunia akhirat, baik di dunia maupun di akhirat. Namun dengan catatan, teman-teman perlu difahami, ketika kita senantiasa melakukan dosa kecil secara terus-menerus, maka itu akan menjadi dosa besar nantinya. Oleh karenanya sebaiknya dan seharusnya kita menghindari dari perbuatan dosa, baik yang kecil apalagi yang besar, seperti itu. Jadi jangan sampai kita melakukannya. Seperti itu. Dan dosa pun di sini ya ada dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah maksudnya apa, Kak? Dosa kepada Allah itu contohnya seperti kita meninggalkan sholat, tidak membayar zakat, kemudian menentang atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, maka itu merupakan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua yaitu dosa kepada manusia. Ya, baik kita mungkin memukul atau berbohong atau mungkin menghina atau mencaci maki, maka di sini adalah tugas kita untuk meminta maaf kepada orang yang merasa yang dirugikan oleh kita. Seperti itu. Oleh karenanya perlu diperhatikan oleh teman-teman, jangan sampai kita membiasakan diri dalam melakukan perbuatan dosa. Sudah seharusnya kita sebagai muslim yang baik untuk menghindari hal-hal tersebut. Jangan sampai ada orang-orang yang dirugikan. Seperti itu. Adapun di bagian C yaitu kalimat taubat dan artinya. Sebagaimana teman-teman tadi yang telah diketahui bahwasanya taubat itu menyesali perbuatan yang telah kita perbuat dan berkomitmen, yakin tidak mengulanginya lagi. Ya. Oleh karenanya ada langkah atau ada bacaan ketika seseorang itu bertobat dengan membaca kalimat thayyibah istighfar yang apa bunyinya, yaitu astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mungkin ketika kalian tidak memukul teman kalian, tidak sengaja dan sebagainya sehingga mengakibatkan kalian mendapatkan dosa kepada manusia, maka segera kalian bertobat kepada astaghfirullahalazim. Atau kalian ketika meninggalkan sholat, kalian segera untuk mengucapkan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Seperti itu, itulah langkah kalian untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak bisa untuk dipermainkan. Ya, ketika kalian bertobat kepada Allah dan mengucapkan astaghfirullahalazim, maka di sisi lain kalian harus berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Seperti itu. Ya. Adapun istighfar ini cara untuk menghilangkan penyakit hati. Ya, mungkin di antara kita ada yang masih dengki, ada yang masih iri terhadap orang lain, ada yang benci dengan orang lain. Maka ini merupakan astaghfirullahalazim ini dapat menghapus atau menghilangkan dari penyakit hati tersebut. Ya, karena sebagaimana sabda Rasulullah yaitu inna likulli da'in dawa' wa dawa'udz dzunubil istighfar. Sungguhnya setiap penyakit itu pasti ada obatnya dan obat dari dosa adalah istighfar. Ya, jadi sangat bagus apabila kita senantiasa membiasakan lisan kita untuk mengucapkan kalimat thayyibah istighfar. Tentu banyak kebaikan yang kita akan terima. Ya, adapun keutamaannya yaitu tentu lafal yang ampuh untuk melebur dosa, yaitu untuk menghapuskan dosa-dosa. Karena Allah memberikan ampunan kepada orang yang mau beristighfar dan bertobat. Dan yang kedua yaitu akan menjadi penghuni syurga. Ketika kita senantiasa mengucap istighfar
maka insya Allah kita akan dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala golongan orang-orang yang masuk surganya Allah. Adapun yang ketiga yaitu membinasakan dari kekuatan syaitan. Ya, karena Allah Maha kuat, Allah yang memiliki kekuatan, maka syaitan terkadang mengganggu kita, menggoda kita untuk melakukan kejahatan atau melakukan hal-hal yang ditentang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mengucapkan kalimat thayyibah istighfar, maka insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan serta membinasakan syaitan yang mengganggu kita. Dan perlu difahami bahwasanya istighfar ini tidak serta-merta diucapkan atau dilafazkan ketika kalian setelah melakukan dosa saja. Di luar itu, mungkin kalian sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka senantiasa mengucapkan istighfar. Istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baik kalian melakukan dosa maupun tidak. Ya, karena itu dapat menghilangkan penyakit hati di dalam diri kita. Seperti itu. Ya, jadi banyak keutamaan ketika seseorang mengucapkan kalimat thayyibah istighfar. Jadi kakak rasa cukup pertemuan kita sampai sini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Apabila ada yang belum pahami bisa kita diskusikan. Mungkin terlebih kalian bisa baca terlebih dahulu. Ya, kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.